Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Atikotul SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Sindang Laut, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Sindang Laut dengan materi ketika kehidupan telah berhenti dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Tangan ke atas, mengapai bintang. Tangan
Halimul Firdaus. Hadir. Jaja Ahmadi. Hadir. Miranti Kasih. Muhammad Fardi. Hadir. Novi Sriwayuni. Hadirah. Nur Asifah. Hadirah. Ramdhani Subarna. Saida Hajarat. Samsudin. Hadir. Syahrul. Hadir. Alhamdulillah, hari ini hadir semuanya. Coba sebelum kita belajar, Ibu ingin tahu kesiapan kalian, kerapihan pakaiannya. Silakan dilihat kerapihannya. Sudah rapi semua? Sudah. Perempuan sudah rapi semua? Sudah. Ya, bagus. Ya. Lalu Ibu akan bertanya, pelajaran sebelum kita menghadapi pelajaran ini, Ibu akan tanyakan kepada kalian materi pelajaran yang minggu kemarin tentang apa? Yang minggu kemarin, hidup damai dalam kebersamaan. Di dalamnya ada apa tuh? Surat apa? Hidup damai dalam kebersamaan. Surat Al-Baqarah sama Al-Baqarah ayat berapa? 256. Dan Al-Imrannya ayat berapa? Ya. Artinya apa surat Al-Baqarah? Nah, ya. Kalau Al-Imran artinya apa? Keluarga Al-Imran, betul. Isinya tentang apa tuh? Kalau surat Al-Baqarah tentang pokok keimanan. Sedangkan kalau Al-Imran masih tentang toleransi. Ya, minggu sekarang kita akan ke materi kehidupan ketika kehidupan telah berakhir. Di sini Ibu akan mempertanyakan kepada kalian, ada pertanyaan pemantik. Ya, pertama, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor atau tsunami? Pernah? Seperti apa itu kalau gempa bumi? Bergetar, ya. Kalau terus apa lagi kalau gempa bumi? Ya, goyang-goyang, bergetar, ya. Nah, kalau tanah longsor bagaimana? Tanahnya, ya, yang dari ketinggian turun ke bawah. Ya, ya, kalau tsunami bagaimana? Air? Air dari mana? Air dari laut. Ya, air dari laut ke daratan. Ya, betul. Terus yang kedua, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Ya, bagaimana itu kalau melihat kematian seseorang? Kalian takut tidak? Takut. Kenapa bisa takut? Tidak usah takut menghadapi peristiwa kematian, ya. Ya, karena kita harus mempunyai iman yang kuat. Yang ketiga, bagaimanakah perasaanmu melihat bencana alam dan kematian tersebut? Ya, kita sedih. Melihat apa? Orang yang, ya, orang yang meninggal. Terus sedih kenapa lagi? Ikut berduka, ya. Banyak yang kehilangan rumah, ya. Banyak yang kehilangan
asing. Apa sih tujuan hari ini kita belajar? Yaitu yang pertama, meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kita kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan dibentuk kelompok. Ya, kelompoknya sudah terbentuk. Ini kelompok satu, yang itu kelompok dua, yang ini kelompok tiga, dan yang ini kelompok empat. Nanti setiap kelompok akan dilakukan diskusi. Ya, setelah kalian diskusi dan kalian presentasikan di depan. Ya, setelah itu kalian ambil kesimpulan dari presentasi tersebut. Ya, sudah semuanya posisi duduknya ya sudah berkelompok. Sekarang kita lihat ada gambar. Coba kalian lihat, amati gambar ini. Apa yang terjadi dengan gambar tersebut? Adanya gempa bumi, terus adanya tsunami, terus adanya longsor, ya adanya gunung meletus. Ya, ini adalah semuanya apa? Bencana alam. Ya, bencana alam yang ada di bumi ini. Ya. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, kita akan tahu dulu. Ya, ini materinya tentang apa tadi? Ketika bumi kehidupan telah berhenti. Ya, berarti tentang apa? Tentang hari kiamat. Karena hari kiamat itu termasuk rukun iman. Yang keberapa rukun imannya? Yang kelima. Kalau rukun iman ada berapa? Rukun iman apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, yuk. Malaikat. Yang ketiga, Dedek Fajar. Ya, betul. Yang keempat, Ramdhani. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, Zahra. Ya, dan yang terakhir yaitu iman kepada hari akhir. Jadi di sini kita akan belajar tentang iman kepada
hari namanya hari kiamat. Ya, di sini Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang mana artinya, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Ya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, kamu itu seperti laron, binatang laron yang sangat kecil. Meskipun kamu manusia badannya besar, tapi tetap pada saat hari kiamat kamu akan seperti laron yang sangat kecil. Ya, berterbangan. Ya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu, ya. Selanjutnya, pengertian beriman kepada hari kiamat. Tadi iman kepada hari kiamat. Beriman yang keberapa? 5. Yang kelima. Apa sih itu artinya iman? Iman itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Ya. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ya. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Ya. Apabila kita tidak mempercayai ya datangnya hari kiamat, maka kita tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Ya, kalau kamu tidak percaya sama hari kiamat, berarti kamu bukan termasuk orang yang beriman. Yang kedua, jenis-jenis dan tanda-tanda hari kiamat. Ada berapa hari kiamat? Cok yang tahu? Ada 2. Apa saja? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Tapi kiamat sugro artinya apa? Kiamat kecil. Ya, betul. Ya. Kalau kiamat kubro, Samsudin artinya apa? Kiamat besar. Betul. Ya. Kiamat itu ada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kiamat sugro artinya tadi apa? Kiamat kecil. Ya, kiamat kecil yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya apa? Kematian. Betul. Contohnya kematian. Ya. Dan bencana alam yang sering terjadi.
dan akan berakhir di alam semesta, ya, dengan datangnya kiamat kubro. Betul. Kiamat kubro ini ditandai dengan apa? Siapa yang tahu? Ditandai dengan apa kiamat kubro? Kalau ada kiamat tuh nih, biasanya ditandai dengan apa? Teropet, betul Samsudin. Biasanya ditandai dengan ditiupnya teropet sangkakala. Ya, oleh siapa? Malaikat Israfil. Ya, oleh malaikat Israfil. Ya, maka setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, maka semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengar trompet tersebut. Ya. Apa tanda-tandanya kiamat ini? Tanda-tandanya ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Ya, ada tanda-tanda kiamat yaitu tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Apa saja tanda-tandanya? Tanda-tanda kecilnya? Munculnya Yaitu berbagai fitnah. munculnya, Berbagai fitnah. ya betul. Apa lagi? Banyak bermunculan nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu banyak bermunculan, betul. Apa lagi tanda-tanda kecilnya hari kiamat? Banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Ya, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Apa lagi? Perbuatan itu banyak terjadi. Perbuatan riba, ya banyak terjadi, dan anak yang durhaka kepada orang tua. Itu tanda-tanda kecil kiamat akan datangnya hari kiamat. Tanda-tandanya besarnya apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya betul. Ya, yang kedua itu munculnya Dajjal. Ya, yang kedua munculnya Dajjal. Ya, yang ketiga turunnya Nabi Isa. Yang keempat Turunnya Imam Mahdi. turunnya Imam Mahdi. Ya, yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, yang keenam binatang melata. Ya, di bumi, dari bawah bumi pada muncul ke atas bumi, ya, ke daratan binatang-binatang melatanya, dan munculnya bukan awan atau debu asap di timur dan barat. Ya, dan yang berikutnya terjadi gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Itu tanda-tandanya dari akan datangnya hari kiamat. Ya. Yang berikutnya kejadian hari akhir. Ya. Setelah manusia itu meninggal, ya, dan dikubur dan akan disatukan di alam
kepada masyar, kemudian dihitung ya amal perbuatan kita ketika di dunia. Ya, selanjutnya yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan. Ya, apa itu Mak yaumul mizan? Hari penimbangan. Hari penimbangan. Ya, setelah manusia di apa tadi? Dibangkitkan di alam kubur, dikumpulkan ya, setelah itu dihitung ya, setelah dihitung ditimbang amal baik kita ya, ditimbang amal baik kita ya ketika di dunia, yaitu saat di yaumul mizan. Yang terakhir yaitu yaumul jaza. Ya, apa itu yaumul jaza? Hari pembalasan. Ya, setelah ditimbang, yang mana nih amal perbuatan kalian yang banyak? Ya, apakah amal baik atau amal buruk? Ya, di sini di yaumul jaza, di hari pembalasan ini kalian akan mendapatkannya. Kalau perbuatan baik biasanya kemana? Surga. Ke surga. Kalau perbuatan buruk biasanya ke neraka. Nah, betul. Ya, itu adalah tahapan-tahapan manusia ketika di alam akhirat. Berikutnya yaitu Ibu akan bagikan LKPD diskusinya. Ya, nanti kalian diskusikan kelompok 1 tentang beriman, makna beriman kepada hari akhir. Ya, kelompok 2 tentang macam-macam hari kiamat. Ya, kelompok 3 tentang tanda-tanda hari kiamat itu apa saja, dan yang kelompok 4 tentang nama-nama hari akhir itu apa saja. Ya. Siap? Ya, kelompok 1. Silakan dicari materinya. Kelompok 2. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Dan ditulis hasilnya di dalam kertas tersebut.
adanya kepercayaan dan keyakinan. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa pasti akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kelompok 1 bagaimana tanggapannya hasil diskusinya? Baik tidak? Ya, bagaimana? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Setelah itu sekarang kita akan mengetahui kesimpulan apa yang didapatkan dari hasil diskusi setiap kelompok tersebut. Ya. Kelompok 1, hasil diskusinya kesimpulannya apa? Tentang apa? Ya, makna beriman kepada hari akhir. Kita akan mengetahui kesimpulan dari kelompok 1. Silakan dibacakan. Pada hari akhir berarti kita harus percayakan terjadinya hari kiamat karena termasuk rukun iman yang kelima. Apabila kita tidak mempercayai adanya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Ya. Terima kasih. Yaitu yang pertama, hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Nah, tidak ada lagi kehidupan di dunia ini setelah trompet sangkakala berbunyi. Ya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ya. Sejauh mana kalian menerima pembelajaran ini? Ya, silakan nanti kasih nama dan diisi. Ya, disilang. Ingat, Pip, jangan gini, Pip. Ingat, ada yang gini dong. Namanya diisi.